Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak yang menjawab salam Ibu. Apa kabar semuanya, Nak? Baik. Semangat ya. Alhamdulillah Ya. semuanya masih semangat belajar di siang ini dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti Zoom meeting praktikum akuntansi ini. Baik, Nak, sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu atau basmalah agar pelajaran ini dan materi ini dapat dimudahkan dalam prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di minggu lalu di hari Kamis, bahwa pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, kita akan melanjutkan materi jurnal penyesuaian, di mana hari Kamis lalu terjadi trouble, baik dari jaringan dan yang lainnya, sehingga Zoom meeting-nya tidak terekam. Jadi hari ini kita mulai dari awal lagi. Kelihatan materinya di layar kaca handphone kalian? Kelihatan. 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 Alhamdulillah. Kelihatan, Bu. Ya. Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa atau dagang pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.5, menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilan 4.5, melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Ini adalah pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Slide selanjutnya ini adalah kapan sih harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama transaksinya sudah dicatat, tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Transaksi ini bisa saja terjadi pada suatu beban perusahaan yang dibayar di muka. Meskipun terkadang dikatakan sebagai harta, akan tetapi jika merupakan beban, maka harus tetap ditulis sebagai beban. Karena beban merupakan aktiva lancar, maka bisa juga terjadi untuk pemakaian perlengkapan. Contohnya, perlengkapan kantor yang masuk kategori harta atau aktiva dan beban. Jurnalnya nih, misalkan ada perlengkapan kantor yang dibeli secara tunai. Bagaimana jurnalnya? Ada yang bisa menjawab? Kas. Perlengkapan kas. Oke, perlengkapan kas itu kalau dibelinya secara tunai.
Kalau Benar. secara kredit, bagaimana jurnalnya? Utang. Bukan, Salah, Bu. salah. Kapan utang? Ya, perlengkapan pada utang. Iya benar. Itu udah benar. Nah, maka hal tersebut harus disesuaikan. Makanya dibuatlah jurnal penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, transaksi yang belum tercatat namun sudah terjadi. Contohnya, gaji karyawan bulan Desember, baru dibayarnya Januari. Bagaimana jurnal umumnya? Beban gaji. Beban gaji pada Debit. beban gaji pada debit. Kreditnya apa? Kas. Itu kalau secara tunai. Utang Itu kalau gaji. Oh iya. benar. Oh, utang gaji ya. Utang gaji ya. Jadi gaji karyawan Desember dibayarnya Januari, jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Dan kalau secara tunai, gajinya bulan Desember, dibayarnya bulan Desember, jurnalnya bagaimana? Beban gaji kas, bukan, Bu. Benar, beban gaji pada kas. Nah, cakep tuh. Tuh siapa tuh yang suara tadi tuh? Saya. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Oh, Lia. Cakep. Lanjutkan perjuanganmu. Aditya. Lia. Bu. Akbar baru muncul. Apaan lu, Bob? Ayo den mulu. Udah, silent dulu. Nih, ini ada 6 yang termasuk transaksi yang belum tercatat namun sudah terjadi. Ada akun pendapatan diterima di muka. Misalkan, mau menyewa ruko. Itu dibayarnya di depan, bukan berarti depan muka ya. Bayar duluan, bayarnya bulan awal November. Nanti dia menempatinya bulan Januari. Itu perusahaan mendapatkan pendapatan diterima di muka. Muka. Dalam arti menerima uang dulu, baru menyerahkan kewajibannya. Selanjutnya yang B. Akun beban membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat beban yang belum dihitung atau dibayar, sehingga belum menjadi suatu beban. Akun beban. Yang termasuk beban apa saja? Beban asuransi. Sakura beban. Asuransi. Gaji. Beban. Perlengkapan Bukan masuk ke beban. Gaji Pembayaran benar. listrik dan telepon. Nah, pembayaran listrik, air, telepon itu termasuk beban. Di mana akun beban di kategori kode akun nomor berapa? Akun 1 untuk harta, akun 2 untuk kewajiban. Akun nomor 3 untuk modal, akun nomor 4 pendapatan, akun nomor 5 untuk beban. Perlengkapan. Beban. Selanjutnya yang C, akun pendapatan membutuhkan penyesuaian. Tersebab adanya pendapatan yang belum dihitung atau bisa juga penerimaan belum sepenuhnya menjadi suatu pendapatan. Seperti tadi hampir sama dengan pendapatan diterima di muka. Tetapi pendapatan ini tidak dibayar di depan, artinya bayarnya langsung. Kalau yang tadi kan bisa jadi dalam 1 tahun bayar full. Atau bayar dulu sekian bulan, nanti bulan berikutnya dibayar kembali, itu bisa. Kalau ini baru
pendapatan yang disesuaikan tetapi belum dihitung, artinya baru ada kesepakatan saja. Selanjutnya yang D, akun perlengkapan membutuhkan penyesuaian karena adanya pemakaian. Contohnya, misalkan di perusahaan nih, di awal tahun ada perlengkapan sekitar 20 juta. Kemudian di dalam transaksinya atau di lapangannya perlengkapannya sudah terpakai sekitar 5 juta. Maka nanti di akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian. Maka nilai yang tadi 20 juta di awal dikurang dengan yang 5 juta. Itulah nanti nilai untuk penyesuaiannya. Lalu yang E ada akun aktiva tetap membutuhkan penyesuaian karena terdapat penyusutan aktiva. Apa itu aktiva tetap? Satrio, Aditya, Asep. Iya, Asep yang umurnya berapa? Yang lebih dari 1 tahun. Ya, cakep jawabannya. Contohnya apa aktiva tetap? Tanah, bangunan, Tanah, barang. Ya, tanah, bangunan. kendaraan bermotor, kendaraan. Ya, kendaraan. Nah, itu kan pasti terdapat penyusutan, di mana penyusutan itu adalah masa manfaatnya, ibaratnya gitulah. Kamu punya motor. Apa iya di tahun berikutnya motor kamu terus masih bagus? Tidak ada servis, tidak ada yang lain. Jadi itu yang disebut penyusutan ya. Kemudian yang terakhir, akun beban dibayar di muka, di mana akun ini membutuhkan penyesuaian. Sebab waktu sudah dijalani atau jatuh tempo. Beban apa yang bisa dibayar duluan atau DP dulu nih? Beban asuransi bisa, beban sewa bisa. Suaranya jelas atau tidak, Nak? Ya, inilah ini Beban sewa. Ya, beban sewa dibayar di Pada paketan. Putus-putus apa patah-patah sih? KDS. Suara kayak robot. Suara kayak robot. Ocen. Bob. Bacot. Apa? Tangan gue. Ocen. Wah, gibah mulu. Gurunya mana? Izin. Keluar, Oneng. Deh, kita aja. Gurunya sinyalnya 3G. Bob, tangan gue gak. Ganggu orang tidur aja. Gua kangen warnet. Halo, Nak. Berisik. Kita Ya, lanjutkan Bu. ya, fungsi Ya, jurnal penyesuaian. Harap tenang dulu, tidak ada sesuatu. Kecuali nanti ada yang mau ditanyakan, itu silakan. Nah, ini ada Waduh. 4 fungsi jurnal penyesuaian. Fungsinya menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan dan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Jadi ada hubungan dengan neraca saldo, dengan transaksi untuk menyesuaikan jumlah yang sebenarnya di akhir periode. Seperti tadi, perlengkapan di neraca saldo ada 20 juta. Artinya di awal tahun dia punya perlengkapan 20 juta. Di tengah perjalanan perlengkapan itu dipakai sebesar 20 juta. Maka nanti di akhir periode itu harus dikurangi
neraca saldo dikurang dengan pemakaian perlengkapan tadi. Itulah nilai dari jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, agar akhir periode akun real seperti harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, akun real. Akun real ini akun yang ada di neraca. Seperti harta. Apa itu harta? Apa itu harta? Rini, Aditya, Aido, Anggita, Wesley. Harta atau aktiva? Harta adalah yang dimiliki perusahaan. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Satrio. Kok saya? Atau Rini. Boleh, siapapun boleh menjawab. Tidak ada benar atau salah di sini karena ini adalah proses belajar. Putus, Bu. Nah, Putus-putus, Bu. kewajiban adalah sesuatu yang harus dibayarkan perusahaan yang terjadi pada periode lalu ataupun yang akan mendatang. Selanjutnya modal. Apa itu modal? Modal. Anggita, Audrey, Wesley, Aditya, Najlia, Dina, Nona, Wiji. Kekayaan finansial. Ya, bisa. Cakep tuh. Siapa yang jawab? Nona ya? Saya, Bu. Siapa? Tadi udah Lia udah menjawab. Aditya. Aditya, Devata. Bukan saya, Bu. Zevata yang jawab. Kakak 2. Yaitu terus Iya, fungsi. Saputra tuh kayaknya. Udah, saya lagi. Nah, terus ada akun nominal. Akun nominal itu ada akun pendapatan dan beban. Nah, Ibu mau nanya, akun nominal adanya di laporan keuangan apa? Sekali lagi. Oh, iya. Neraca saldo bukan, Bu? Bukan. Akun nominal adalah untuk laporan laba rugi. Iya. Iyalah baru. Kode akun pendapatan dan beban. Ini akun pendapatan nomornya nomor berapa? 4. 4, Bu. Benar, 4 ya? 4. Oh, Harus benar yakin dong. dong menjawab. Akun beban Iya, nomor benar. berapa? 5. 5. Catat nih. Udah mulai connect nih. Terakhir adalah menghitung setiap perkiraan nominal. Ada pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Nah, tadi akun-akun yang tadi ada dalam transaksi perusahaan itu semuanya harus dibuatkan jurnal penyesuaian supaya dapat hasil yang sebenarnya. Nah, di slide 5 ini adalah contoh untuk beban yang masih harus dibayar. Gaji karyawan bulan April baru dibayarnya bulan Mei sebesar 3 juta. AJP-nya ini dibuat di akhir April. Akunnya adalah beban gaji pada utang gaji. Dan kalau gaji karyawannya dibayar secara tunai, artinya gaji karyawan bulan April dibayar bulan April, maka akunnya berbeda, yaitu beban gaji pada kas. Selanjutnya untuk pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, terhitung dari bulan Oktober sampai dengan Desember,
perusahaan masih menerima pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Maka perhitungannya 3/6. 3-nya adalah Oktober sampai Desember, 6-nya adalah periode Juli sampai Desember. Maka nilainya adalah 250.000. AJP-nya piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 250.000. Dan untuk penyusutan aktiva tetap, contoh tadi seperti gedung, tanah, bangunan, itu harus memerlukan penyesuaian. Di sini contohnya adalah kendaraan yang mempunyai umur ekonomisnya 5 tahun. Maka kita hitung 1/5 ini adalah umur ekonomis dari kendaraan yang sudah dibeli. Dikalikan dengan harga yang dibeli 450 juta. Maka hasilnya adalah 90 juta. Dan dibuatkan AJP dengan akun beban penyusutan kendaraan pada debit dan akumulasi penyusutan kendaraan pada kredit. Slide selanjutnya adalah untuk beban dibayar di muka. Untuk pembayaran di muka yang dicatat sebagai harta. Tadi sudah benar yang kalian katakan bahwa contohnya adalah beban asuransi. Pada 1 Mei itu dibayarnya sudah duluan nih sebesar 10 juta. Di mana nanti itu sudah lunas sampai bulan Desember. Berarti ada 8 bulan. Dan periode yang mendatang Januari sampai April. Itu belum ada ya, belum dibayar. Ini yang baru dibayar hanya untuk Mei sampai bulan Desember. Maka secara keseluruhan pada saat dibayar sebagai harta, akun AJP-nya adalah asuransi dibayar di muka pada debit dan kas pada kredit. Dan ini perhitungannya yang tadi untuk dibayar di muka selama 8 bulan. 8 bulan per 12 ini adalah periode 1 sampai bulan ke-12. 10 jutanya adalah waktu dibayar duluan di bulan Mei. Dan yang beban periode mendatang yang 4/12 adalah 4 bulan. Dari bulan Januari sampai dengan April. 4 bulan per 12. Januari sampai Desember. Sebesar 10 juta rupiah. Maka akan ada 2 jurnal. Yang atas ini adalah untuk periode 8 bulan yang sudah dibayar duluan. Dan yang bawah ini untuk periode yang akan datang. Periodenya dari mulai bulan Januari sampai dengan April. Dan ini kalau yang tadi beban asuransinya dicatat sebagai beban. Artinya kalau sudah dicatat sebagai beban, artinya ada kas yang keluar. Kasnya berkurang. Maka AJP-nya adalah beban asuransi pada debit dan kas pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, mengenai pemakaian perlengkapan. Di pemakaian perlengkapan ini ada kaitan dengan nilai neraca saldo. Di mana di neraca saldo nominalnya masih ada 25 juta.
Dan diperiksa di fisik ternyata cuman ada 5.200.000. Maka untuk menghitungnya adalah 25 juta dikurang 5.200.000. AJP-nya dibuat adalah beban perlengkapan kantor pada debit dan perlengkapan kantor pada kredit. Artinya nilai di neraca saldo dikurangin dengan nilai yang di fisik. Ini ada pendapatan diterima di muka. Kalau dicatat sebagai utang, maka jurnalnya adalah kas pada debit dan sewa dibayar di muka pada kredit. Artinya uangnya sudah diterima duluan, tetapi kewajibannya belum dipenuhi atau belum dilaksanakan. Yang tadi Bu bilang, kita mau sewa ruko, sudah bayar duluan nih untuk 1 tahun, tapi kita belum menempati ruko tersebut. Selanjutnya ada pendapatan yang menjadi hak perusahaan untuk bulan September sampai Desember. Bulan September sampai Desember itu 4 bulan. 4/12. 12-nya adalah bulan Januari sampai bulan Desember. Nilainya 48 juta rupiah adalah pendapatan yang diterima pada 1 tahun. Maka didapatlah hasil 16 juta. Dan jurnal AJP-nya adalah sewa diterima di muka pada debit dan pendapatan sewa di kredit. Kemudian apabila pendapatan dicatat sebagai pendapatan atau kas. Contohnya, pada 1 September menerima pendapatan sewa sebanyak 80 juta rupiah. Bu, maaf Bu, ajan dulu Ya, Bu. azan kita break dulu sebentar ya. Next time aja, Bu. Habis selesai sholat aja, Bu.